Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali di salah satu rumahnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi atau belajar ilmu agama. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Jalla Dzikruhu yang telah menyampaikan kita di rumahnya ini. Salawat dan salam semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikannya dan mencurahkannya kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang berusaha untuk mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita di malam hari ini masih dalam pembahasan kitab Sittud Durar min Usuli Ahli al-Athari, karya Fadilatul Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani hafizahullahu taala. Beliau hafizahullahu taala berkata, sebelumnya pada pembahasan yang lalu kita berhenti pada apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat yang ke-13. Allah taala berfirman, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa kalian tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala? Yang mana Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, la takhafuna lillahi azamatihi. Kenapa kalian tidak takut akan kebesaran Allah tabarakahu wa ta'ala, akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan, yang membuat mereka tidak takut kepada kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu la ta'lamuna azamatahu, karena ketidakpahaman mereka, ketidakmengertian mereka tentang keagungan dan kebesaran Allah tabarakahu wa ta'ala. Yang mana di antara cara kita melihat atau menyaksikan
apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini, yakni melihat keagungan dan kebesaran, atau melihat dengan keagungan dan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kekecilan, kekerdilan kita sebagai manusia. Jadi apa yang kita lihat dan apa yang kita saksikan di atas permukaan bumi ini, maka hendaknya kita lihat dan kita ambil pelajaran akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-20, Allah mengatakan, wa fil ardi ayatun lil mukinin, dan di atas permukaan bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat tanda-tanda kehebatan Allah, keagungan Allah Tabarakahu wa Ta'ala. Dan yang dapat mengambil pelajaran dari apa yang ada di bumi ini, sebagaimana Allah terangkan dalam ayat ini, hanya orang-orang yang memiliki sifat, yaitu sifat keyakinan bahwasannya dia akan menemui atau akan berjumpa dengan yang menciptakan ini semua. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fil ardi ayatun lil mukinina, dan di atas permukaan bumi ini terdapat tanda-tanda. Apa aja? Semua yang ada di bumi ini merupakan tanda kebesarannya Allah, keagungannya Allah. Kalau bahasa sederhananya, apa yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini adalah Rabb kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin menunjukkan, ingin memperlihatkan kehebatannya, keagungannya, yang seharusnya manusia dengan melihat itu menjadi takut kepada Allah. Jadi dia ciptakan apa yang kita lihat hari ini untuk menunjukkan siapa dia. Dia ingin menunjukkan siapa dia, Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana misalnya ilustrasi sederhana, ketika ada atraksi dari aparat Tentara Nasional Indonesia yang biasa dilakukan pada tanggal 5 Oktober ya, baik darat, laut, ataupun udara.
yang kita lihat dan kita saksikan langsung ataupun melalui rekaman, skill dan kemampuan mereka yang di atas rata-rata, baik darat, laut maupun udara. Kemampuan mereka di atas rata-rata. Kopassus, Kopaska, Bultor, Denjaka, dan seterusnya dari pasukan-pasukan itu, yang memiliki makna. Di antara makna apa yang mereka perlihatkan itu, agar kita tahu kehebatan mereka, agar kita berhati-hati dengan mereka. Dalam artian berhati-hati, jangan sembarangan bermain-main dengan mereka, karena mereka bukan orang-orang yang sembarangan. Yang bahkan ada satu orang di antara mereka itu bisa hitungannya 10 orang kita. Tahu apa nama pasukannya? Saya nggak tahu apa itu. Apa dia Bultor atau dia Kopaska? Satu orang mereka itu sebanding dengan 10 orang kita. Menunjukkan hal itu agar kita tahu tentang kehebatan mereka, sehingga kita pun berhati-hati, dalam artian tidak sembarangan ketika berurusan dengan mereka. Itu ilustrasi yang ingin saya bawa, ya, dengan atau bawa kepada Allah memperlihatkan apa? Ciptaannya. Allah memperlihatkan ciptaannya. Yang itu bukan hanya sebatas apa, Pak? Sebatas pemandangan yang kita lihat. Bukan hanya itu. Tapi Allah ingin memberikan sesuatu. Di antara sesuatunya adalah shock terapi pada kita. Kalau kita tidak ada apa-apanya, kalau kita kecil, ya, kalau kita nggak ada apa-apanya dibandingkan atau jika dilihat dari makhluk-makhluk yang lain. Itu shock terapi yang Allah ingin berikan kepada kita. Seperti yang hari ini kita, atau baru beberapa saat kita rasakan bersama, yaitu Allah turunkan air dari atas langit yang membuat kita tak berdaya. Sahih? Yang membuat kita tak berdaya. Dia ingin kasih kita shock terapi. Kalau kita melihatnya dari kacamata seperti ini, maka akan semakin membesarkan siapa yang menurunkan air itu. Bukan hanya sebatas hujan yang membasahi tubuh ataupun kendaraan kita ataupun jalan, tapi kehebatan yang menurunkan itu. Dan dia bisa turunkan di satu tempat dan tidak turunkan di tempat lain. Sahih? Dia bisa turunkan di satu tempat dan di tempat yang lain kering. Ya. Dia ingin kasih tahu pada kita dia mampu untuk buat itu. Maka kalau kita melihat dan menyaksikannya dengan kacamata keimanan, harusnya menambah rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan menjumpai yang menciptakan itu semua. Kita akan menjumpai yang menciptakan itu semua. Kemudian penulis membawakan atau menjelaskan bahwasannya di antara tafsir yang lain dari yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yaitu Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat atau tentang firman Allah,
ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini dalam tafsir yang lain, ma lakum la tu'azzimunallaha haqqa 'azamatihi. Kenapa atau kalian tidak membesarkan, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya? Dengan sebenar-benarnya. Karena tentunya sama-sama kita ketahui, ketika seseorang tahu tentang kebesaran seseorang yang lainnya, maka akan merubah segala-galanya. Berubah cara berbicaranya, berubah cara berpakaiannya, berubah cara berjalannya. Semuanya berubah di hadapan siapa? Di hadapan orang yang dia tahu kebesarannya. Di hadapan orang yang dia tahu keagungannya. Itu bisa merubah seseorang. Benar enggak? Berubah enggak? Orang itu bisa berubah. Ngomongnya udah beda. Ngomong depan cleaning service sama ngomong depan direksi, berubah nggak cara ngomongnya nanti? Hah? Beda. Cara berpakaiannya beda. Menemui cleaning service, menemui direksi, atau menemui owner. Tuh, kalau orang tahu tentang keagungan Allah, tuh begitu tuh, merubah semuanya. Merubah semuanya. Itu fungsi dari mengaji. Fungsi dari mengaji, yaitu merubah semuanya dari apa yang udah ada pada diri kita. Merubah. Ya, berubah. Tentunya perubahan itu berjalan sesuai dengan pengetahuan dia tentang keagungannya Allah. Semakin dia tahu, semakin dia mengerti, semakin dia faham tentang keagungan Allah, maka akan semakin berubah hidup dan kehidupannya. Bukan hanya sebagian dari hidup dan kehidupannya, tapi bisa jadi hampir keseluruhannya berubah. Bukan hanya merubah penampilan lahiriah, pakaian, dengan yang biasanya isbal diganti tidak isbal. Bukan hanya merubah itu, tapi merubah apa? Merubah apa yang diucapkan. Yang diucapkan pun berubah. Yang dikeluarkan dari lisannya pun berubah. Kenapa? Hah? Kenapa seseorang semakin kenal Allah itu akan semakin berubah? Kenapa? Apa? Semakin punya rasa takut. Semakin dia kenal Allah itu akan merubah semuanya. Berubah. Sedikit, dan perubahan itu berjalan sesuai dengan ilmu dia tentang keagungannya Allah. Semakin dia tahu, maka terjadi apa yang terjadi di kalangan para ulama. Ulama kayaknya jauh, kita jauh. Itu kalau mau diajak ngobrol, mau diajak apa? Ngobrol. Dia bilang apa? Antum berhentiin dulu tuh matahari.
baru ngomong amanah. Paham nggak? Antum berhentiin dulu tuh matahari, baru bicara sama ana. Apa maksudnya? Waktu itu kan nggak berhenti, berjalan terus. Kalau antum mengajak saya bicara yang tidak punya faidah, antum berhentiin dulu tuh matahari. Perubahan itu berjalan sejalan dengan sejauh mana pengetahuan seseorang tentang Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tahu tidak ada satu kata yang diucapkan kecuali ada hitungannya. Kecuali ada perhitungannya, ada hisabnya. Subhanallah, akan merubah totalitas. Ya. Dan itulah tanda apa? Tanda apa? Tanda keberhasilan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Bukan hanya merubah lahiriah atau penampilan. Berubah. Ya. Karena semakin tahu, semakin mengerti tentang kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cara berbicaranya, cara berjalannya, cara menata, dan seterusnya. Hatta misalnya orang yang terbiasa jahil, ternyata jahil itu nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Ngeprank nggak boleh. Tahu kata Nabi SAW, la tusarik, jangan kalian mengambil, mencuri apa yang menjadi milik orang lain. Kata Nabi, amdan, sengaja, au bi ghairi amdin, atau cuman canda. Poinnya apa? Nggak boleh membuat orang Islam itu khawatir, takut. Kita biasa bercanda tuh, betul nggak? Umpetin sendal, benar nggak? Iya Pak Deddy. Umpetin sepatu, apalagi Pak? Kunci motor paling sering ya. Motornya sekalian. Motornya digeser gitu. Nah itu. Antum semakin belajar, antum akan semakin tahu tentang ilmu ini. Oh ternyata nggak boleh, walaupun bercanda. Kenapa? Karena membuat orang Islam khawatir. Nggak boleh. Membuat orang Islam takut, khawatir, itu nggak boleh. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian penulis mengatakan, وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَلْقَ لَوْ أَظَّمُوا اللَّهَ مَا أَشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا. Dan kata penulis, jikalau seorang hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan mereka tidak akan
menyekutukan Allah, tidak akan berbuat syirik. Tidak akan berbuat kesyirikan. Kalau mereka mengagungkan dan membesarkan Allah, tidak mungkin mereka berbuat kesyirikan. Oleh karena itu, Allah mensifati siapapun orang-orang yang menyekutukan Dia dengan sifat yang tidak baik. Seperti Allah sebutkan dalam surah Hud ayat 24. Dalam surat apa? Hud ayat 24. Kata Allah, "Mathalu al-fariqaini." Perumpamaan dua golongan, muslim dan kafir. Perumpamaan muslim dan kafir. Antum lihat, yang punya idola orang kafir, yang mengidolakan orang kafir. Antum lihat kata Tuhan antum, kata Tuhan kita semua, kata Rabb kita. Mathalul fariqaini, perumpamaan muslim dan kafir, kal a'ma wal asam. Diumpamakan oleh Allah seperti apa? Seperti orang yang buta dan tuli. Seperti orang buta dan tuli. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya buta dan tuli, wal basir was sami', seperti orang yang melihat dan orang yang mendengar. Antum tahu maksud ayat ini? Mereka, orang-orang kafir, disifati oleh Allah buta, disifati oleh Allah tuli, disifati oleh Allah tidak mendengar, disifati oleh Allah, ya, Allah mensifati mereka dengan sifat-sifat seperti ini. Walaupun mereka diidolakan oleh banyak manusia, terutama manusia yang nggak ngerti tentang kedudukan mereka. Kalau antum mengerti, kalau kita mengerti tentang ayat ini, kan nggak mungkin mengidolakan orang-orang yang punya kekurangan ini. Mafhum? Mereka Allah katakan seperti orang yang buta, seperti orang yang tuli, seperti orang yang buta, tuli, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Maksudnya apa? Ayat Al-Quran dan hadis disampaikan, mereka tidak menerimanya. Oke, tayyib. Isya ya. Nah, kita lanjut di salat Isya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.